merupakan salah satu dosen divisi patologi FK UNER yang telah berprestasi mencapai lulusan terbaik program magister FK UNER tahun 2018. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai asisten dosen MDiO tahun 2013 sampai 2015, sebagai ASLab biologi molekuler tahun 2014 sampai 2015, kemudian menjadi ASDOS farmakologi tahun 2014 sampai 2016, dan terakhir menjadi ASDOS patologi klinik tahun 2019 sampai 2021. Baik, itu tadi CV dari Dr. Anissa Purbaningrat. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator sebelumnya. Kepada Dr. Anissa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Alfia selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Purbaningrat sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Pada kesempatan ini, Divisi Patologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga akan menyajikan kuliah tamu dengan topik kajian patologi penyakit jembrana yang akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah dokter hewan ahli patologi dari Balai Besar Veteriner Maros. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 Kedokteran Hewan dan profesi dokter hewan di Universitas Erlangga, dan beliau juga melanjutkan studi S2-nya di bidang biomedik di Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, langsung saja kita sambut Dr. Hewan Wahyuni MKes APVET. Assalamualaikum, dokter. Gimana kabarnya, Mbak ya? Panggil apa ini, Mbak? Halo, Dokter Yuni. Halo. Tertutup ya? Oke, baik. Bagaimana kabarnya, dok? Terdengar suara saya? Kedengaran, ya. Tapi kurang keras ya, dok, volumenya. Sudah full. Bagaimana? Terdengar? Ya, sudah terdengar, dok. Ya, bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Dokter Yuni, atas kehadirannya pada hari ini. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Dokter Hewan Wahyuni MKes APVET untuk memaparkan materinya. Monggo, Dokter Yuni. Saya bisa minta tolong di-share kan enggak? Ini enggak tahu enggak bisa. Enggak Oh iya, panitia mohon bantuannya ya. Iya, dokter. Mau ditunggu sebentar. Ya. Ini laptopnya yang grogi atau saya yang grogi? Malah nggak bisa. Mohon maaf, dokter, apakah sudah terlihat? Oke. Bisa dimulai? Baik, terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Merupakan kebanggaan bagi saya bisa mengamalkan ilmu yang sudah terutama saya sudah menggeluti patologi sekitar 20 tahunan ya. Saya mengabdi di BVET Maros itu sekitar 17 tahun di laboratorium patologi. Nah, kajian ini sebenarnya bukan merupakan penyakit yang baru di Indonesia, tapi ini kebetulan baru di wilayah kerja kami.
Jadi sebenarnya kami pun juga baru mengenal ya, baru mempelajari untuk Jembrana. Dan saya rasa banyak juga mahasiswa-mahasiswa belum banyak mengetahui tentang apa itu penyakit Jembrana. Ya, slide selanjutnya. Ya, bisa dikatakan penyakit Jembrana itu merupakan suatu hal yang mengerikan. Jadi ini gambarnya seperti tengkorak. Kami pun ketika waktu itu saya yang mendiagnosa Jembrana itu perlu kehati-hatian karena baru tahun 2022 ini penyakit ini masuk. Sehingga ya perlu kehati-hatian untuk menyatakan wabah. Karena kalau sudah sekali masuk itu otomatis kita tahu bahwa Jembrana itu tingkat kematiannya sangat tinggi, khususnya untuk sapi Bali, tapi tidak untuk jenis sapi yang lain. Lanjut. Ya, ini untuk Jembrana sejarahnya, bahwa penyakit ini sesuai dengan namanya, itu ditemukan pertama kali di Kabupaten Jembrana. Kebetulan saya lahir di sana, ya. Jadi ini di kampung saya, ini di Kecamatan Negara pada tahun 1964. Kemudian terus mewabah dan gejalanya itu mirip dengan SE, karena kematian yang sekitar 26.000 itu untuk sapi Bali dan 5.000 untuk kerbau. Nah, setelah dilakukan penelitian oleh lembaga yang sekarang Puspetma ya, tahun 65, itu dan juga bekerjasama dengan tim Colombo, bahwa gejala ini mirip dengan MCF, malignant catarrhal fever. Kemudian tahun 72 dibentuklah tim gabungan dengan FKIPB mengisolasi penyakit ini, dan mereka menganggap bahwa penyakit ini rickettsia. Tapi kemudian dilanjutkan oleh tahun 74 sampai 82 kerjasama antara DIC Denpasar, itu Balai Besar Veteriner Denpasar dengan FAO, baru diketahui ini penyakit ini merupakan bukan rickettsia, tapi dia golongan retrovirus. Lanjut. Nah, kemudian tahun 83 sampai 86 ya, oleh Profesor Lesan, sehingga beliau merupakan profesor ahli patologi. Maaf yang tadi dari FAO itu belum dikatakan Jembrana. Kemudian masih belum diketahui juga sejak tahun 87 oleh Profesor Resam dikatakan ini grupnya virus D. Nah, kemudian pada tahun 92 barulah dikatakan ini retrovirus atau subfamili dari Lentiviruses. Lanjut setelah itu tahun 92 sampai 1998 ini terhenti ya. Kemudian baru dikembangkan setelah itu vaksinnya. Nah, baru sejak tahun 98 itulah diketahui penyakit yang tahun 64 di Jembrana itu merupakan penyakit Jembrana yang disebabkan oleh retrovirus. Lanjut. Ya. Jadi kita ketahui retrovirus atau penyakit kalau pada manusia itu penyakit HIV ya. Nah, ini dia pada retrovirus dari Jembrana merupakan grup lentivirus. Dia bentuknya polymorph, terus kemudian dia simbol RNA, terus kemudian dia masuk berkembang biak dalam sel, dan juga dia virus itu keluar dari sel itu melalui budding pertunasan. Dia mulai protein, 4 protein utama, dan juga ada imunodefisiensi, jadi reaksi silang dengan bovine immunodeficiency virus. Jadi hanya bedanya kalau bovine immunodeficiency virus itu lebih lama ya, masa inkubasinya lama, sedangkan kalau Jembrana ini masa inkubasinya pendek. Lanjut. Ya, kalau ini kita mempelajari suatu penyakit secara patologi, adik-adik harus hafal tentang patogenesa penyakit. Ini bekal saya kalau dalam mendiagnosa suatu penyakit, saya selalu mempelajari tentang patogenesa. Nah, di sini kita belajar tentang patogenesa dari Jembrana. Bahwa penyakit ini masa inkubasinya kurang lebih seminggu.
dengan disertai dengan demam yang sangat tinggi. Saya pernah ke lapangan sampai di atas 40, ya. 40 sampai 42 derajat itu menurut teorinya. Kemudian demam itu kurang lebih 1 mingguan atau rata-rata 5 sampai 12 hari. Nah, di saat demam ini limfosit B dan juga trombosit menurun. Di sini jadi kadar sel limfosit sama limfosit itu menurun, dengan trombosit juga mengalami trombositopenia atau trombosit menurun. Akibat trombosit menurun jelas yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi kalau kita membaca ini patogenisanya trombosit, berarti perdarahan, bakal kita akan menemukan adanya perdarahan di seluruh tubuh. Oke, terus kemudian ada pembengkakan. Jadi disertai dengan peningkatan penurunan trombosit terjadi dengan peningkatan daripada pembengkakan daripada organ limfoid, ya, termasuk limpa. Jadi kita akan menemui adanya pembengkakan di limfoglandula dari tubuh hewan tersebut. Akibat dari penurunan limfosit B, dan ini akan menyebabkan terjadinya infeksi sekunder. Nah, kalau menurut teori infeksi sekundernya sebenarnya bakteri, maka tidak tidak salah kalau orang itu mendiagnosa ini SE. Atau juga saya rasa bukan hanya bakteri, teorinya bakteri yang saya temukan adalah virus seperti contohnya bovine viral diare. Di sana banyak terjadi enteritis berdarah, ya, mengarah ke arah BVD. Itu karena terjadinya penurunan limfosit B. Terus kemudian juga penyakit ini dapat menyebabkan imunosupresif, jadi kegagalan pembentukan antibodi. Di mana antibodinya itu baru deteksi 2-3 bulanan, bahkan 3 bulan lebih tergantung kondisi hewannya. Dan juga kalau juga melihat terjadi juga infeksi peradangan yang sangat aktif, ya, pada ginjal. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya uremia atau gejala keracunan. Nah, kematian seperti ini biasanya satu-satu itu disebabkan oleh uremia. Nah, uremia sendiri juga menyebabkan terjadinya kerapuhan pada erosi lidah dan mukosa. Dan saat ini boomingnya PMK, dia kadang-kadang di lapangan ini bisa disebabkan dianggap kena PMK, tapi dengan kematian yang tinggi. Padahal PMK kan tidak menyebabkan mortalitas yang tinggi. Jadi itu diagnosa banding daripada cembrana di lapangan. Jadi kalau ingin mempelajari tentang patologi, pelajari dulu patogenesa. Dengan patogenesa kita bisa berpikiran apa yang kita temukan di lapangan kalau diagnosa penyakit cembrana. Lanjut. Oke. Sedangkan sifat alami daripada virus ini sebenarnya peka, ya, terhadap kloroform, terus kemudian formalin sendiri, terus kemudian dia juga dengan pemanasan suhu 25 derajat, melalui denaturasi, dan penyakit ini hanya bisa menyerang sapi Bali, tidak sapi jenis lainnya. Jadi kalau daerah yang banyak sapi Balinya ini merupakan sapi momok, ya. Seperti daerah kami itu 80% sapi Bali itu. Nah, dengan di Jawa Timur mungkin hanya di Banyuwangi yang banyak sapi Balinya. Di kami ini hampir 80% itu sapi Bali. Jadi ini momok, ya, sapi cembrana. Lanjut. Ya, ini spesies lintang sapi Bali pada semua umur, tidak hanya jantan atau betina, dan bisa menyebabkan keguguran. Paling peka juga pada sapi yang betina. Di lapangan pernah saya nekropsi itu sapi bunting muda, cepat sekali matinya. Ada juga yang sudah lahir, sehingga itu sangat menyedihkan bagi peternak, ya, itu. Terus juga keguguran, jadi sehingga pada daerah kami yang endemik Brucella, sehingga malah ini bukan cembrana, ini Brucella, karena mereka juga menyebabkan keguguran, dan cembrana juga menyebabkan keguguran. Dan sapi-sapi yang sudah sembuh terhadap cembrana ternyata bisa menjadi karier penyebab infeksi, dan dia bisa juga reinfeksi kembali. Jadi ini kekebalannya tidak permanen. Sedangkan juga pada kerbau, kambing, domba yang
tidak terinfeksi cendana karena kebal, justru dia membawa virusnya. Jadi ini hati-hati juga pada peternakan yang juga nggak hanya membalakan sapi, tapi juga kerbau kambing, gitu. Kambing-kambing ini bisa sebagai membawa virus ke tempat lainnya, jadi sapi yang lainnya malah kena. Kemudian pada daerah wabah, ya, kematian itu bisa mencapai 100%, tapi mortalitas maupun mobilitas bisa 100%. Jadi ini kalau pada wabah, kalau daerah endemis dia akan menurun. Jadi kejadiannya sekitar 10%. Dan menurut yang saya baca literatur itu 3 tahun pertama pada saat wabah itu masih terjadi kematian yang cukup tinggi. Jadi kami harus sabar-sabar ini sampai 3 tahun mendatang kasusnya akan sangat tinggi. Lanjut. Nah, oke, ini penularan. Penularan melalui umumnya kontak, ya, melalui oral, lubang, kemudian konjungtiva atau perkawinan, ya, antar ternak. Terus kemudian alat-alat penghisap darah, tabanus yang di kandang. Juga hati-hati juga petugas lapangan, di mana dia lihat sapinya sakit, dia suntik vitamin, kemudian suntik lagi ke tempat yang lainnya, itu malah bisa menularkan daripada virus ini. Lanjut. Ya, ini tentang penyakit cembrana, ya, yang sudah dilaporkan di sini hanya terjadi di Indonesia. Nggak tahu di luar negeri, ya. Mungkin kalau luar negeri dia melihara sapi Bali mungkin bisa. Ya, ini awal ada di Kecamatan Negara Kabupaten Cembrana, lanjut ke Sumatera, ya, di Lampung yang disebut dengan penyakit Ramadewa, itu ternyata adalah penyakit cembrana. Kemudian juga pada Jawa Timur itu menyerang Banyuwangi, di mana dia ada populasi sapi Bali. Terus kemudian menyerang Riau pada tahun 2013, terus Kalimantan juga, terus tahun 2022. Jadi kami yang merasa sudah pede, wah di sini tidak ada cembrana, ya. Padahal 80% Indonesia Timur itu sapi Bali. Jadi memang kita lakukan, selalu kita lakukan surveillance, tidak pernah, ya, laporan juga tidak pernah. Pada Juni 2022, akhir Juni, itu muncul kematian yang cukup banyak di Pasangkayu. Ya, sekitar dilaporkan itu 7 ekor, tapi kemudian cepat sekali sampai 50 ekor. Pas kami datang itu sudah 50 ekoran. Dan ternyata itu adalah cembrana, dan yang mendiagnosa pertama kali adalah patologi. Ya. Jadi yang menyatakan pertama kali itu kami, ya, saya pertama, itu bahwa penyakit ini yang dikira racunan, ya saya katakan ini cembrana. Dengan hati-hati karena ini Bapak. Dan sekarang sudah di Agustus itu dari Sulawesi Barat sudah lanjut ke Sulawesi Selatan dan ke Sulawesi Tengah. Jadi kita sudah, daerah kami sudah 3 provinsi yang terkena dan sudah menyebar di banyak sekali kabupaten. Jadi yang Sulawesi Utara, Gorontalo, ya tinggal menunggu saja penunggu ini. Lanjut. Nah, ini diagnosa lab yang bisa kita lakukan dalam menguji penyakit cembrana, yaitu kita pengamatan gejala klinis dan patologi penyakit. Kemudian serologisnya dengan menggunakan ELISA, Western blotting atau imunohistochemia. Kemudian dengan diagnosa molekuler, PCR, diagnosa biologis, ya, jadi suntikan plasma dari serum penyakit cembrana ke sapi khusus, ya, sapi di daerah Nusa Penida ini, di mana dia bebas cembrana. Pengamatannya dilakukan 4-5 hari akan mulai muncul penyakit cembrana. Dan ini hanya bisa dilakukan di Balai Besar Veteriner Denpasar karena dia sebagai lab reference dari penyakit cembrana. Kemudian diagnosa tadi adalah diagnosis patologi. Walaupun di sini dikatakan sebagai urutan kelima, bahkan di UID tidak dinyatakan itu ya sebagai diagnosa histopat. Tapi justrulah penyakit ini di tempat kami yang mendiagnosa pertama kali adalah melalui histopat. Lanjut. Ya, sekarang kita melalui kajian patologi, ya. Jadi kita melakukan kajian patologi terhadap penyakit ini. Pertama kita bisa mengamatinya dengan menggunakan antemortem. Jadi ketika hewan itu masih hidup.
kemudian setelah mati. Jadi kita kalau menemukan di lapangan, postmortemnya bagaimana. Kemudian selanjutkan dengan nekropsi, yaitu pengamatan patologi anatominya. Terus kita mengamati dengan histopatologinya. Jadi setelah kita melakukan diagnosa melalui nekropsi, kita kuatkan dengan histopatologinya. Dan juga untuk hewan-hewan hidup, pada saat kita melakukan pengamatan antemortem, jangan lupa kita lakukan juga patologi klinik. Ya, jika itu cukup membantu juga mengarahkan ini ke arah penyakit apa, ya, disertai dengan pengamatan morfologi sel darah. Lanjut. Nah, ini antemortem yang kita temukan di lapangan setelah saya mendiagnosa pertama kali jembrana. Jadi kami langsung turun ke lapangan dan kita amati. Jadi, pada saat saya melakukan sudah memutuskan itu jembrana dan saya menghubungi ahli jembrana yang masih ada di Bali, dia suruh untuk segera ke lapangan. Jadi karena laporan dari peternak ketika mengirimkan sampel itu sangat tidak lengkap, ya. Intinya mereka dibilang keracunan. Karena mereka menduga adanya sejak menggunakan satu disinfektan untuk penyemprot di daerah kelapa sawit, sapi-sapi banyak yang mati. Jadi memang diagnosa ini juga, dan tidak disalahkan karena memang kematian salah satu diagnosa banding jembrana adalah keracunan. Dan kami saat lihat di sana, ini sapi-sapi yang sakit, setelah kita cek suhunya di atas 39 semua, terjadi pembengkakan. Baik limfogranula femoralis, scapularis itu bengkak. Dan sudah mulai tidak mau makan lesu. Ini ya, kita bisa lihat di gambar, ya bahkan ada yang petugas yang megang itu bengkak. Lanjut. Ya, kemudian kita juga ada laporan mati. Kematian itu kita turun sendiri ke lapangan dan kita lihat, dan memang cocok. Ada itu laporan sapi-sapi itu mengalami diare berdarah, ya. Jadi di dua tempat yang kami amati di daerah Pasangkayu dan daerah Pangkep dan memang terjadi diare. Begitu juga laporan di Poso, Tujuh Una-Una itu semua diare berdarah. Jadi mereka cocok kalau mengarah ke BPD, ya. Ada infeksi sekunder. Kita lihat di ujung ini ada diare berdarah, ya, sapi. Itu juga kita juga mengira ke antrak. Pada daerah endemis antrak sangat apal, kalau mati sapinya seperti ini juga, ya. Jadi darah juga berjumlah lubang-lubang alami termasuk di daerah pantat, ya, daerah anus, sehingga juga terlihat adanya diare berdarah. Jadi ini suspeknya ini jadi antrak, gitu. Terus juga kita lihat mukosa itu juga terjadi nekrotik, ya. Begitu juga pada erosi pada lidah. Nah, ini kalau sudah ada sekarang kondisi PMK, udah jangan-jangan mereka bilang jangan PMK juga ini. Ternyata secara patogenisa tadi karena uremia bisa menyebabkan erosi pada mukosa mulut dan juga lidah. Lanjut. Nah, kita juga temukan, walaupun tidak semua, tapi ini yang menunjukkan bahwa adanya keringat berdarah. Ini yang menguatkan salah satunya. Walaupun diagnosa banding dari keringat berdarah juga ada, seperti anaplasma itu juga keringat berdarah. Pada penyakit ini jembrana, keringat berdarah cukup banyak. Jadi ini kita lihat hampir di daerah bagian bawah, ya, aplikasi mungkin dari leher sampai ke abdomen itu kita lihat banyak sekali darah yang mengucur terus walaupun sapi itu sudah mati. Ini karena disebabkan dengan trombositopenia ganda, terus juga gigitan lalat, sehingga terjadi kerusakan pembuluh darah. Jadi terjadilah pendarahan pada seluruh tubuh seperti ini. Dan ini terus terang saya sendiri juga baru pertama kali melihat, ya, jadi sangat keringat betul seperti keringat darah. Lanjut. Ya, setelah itu kita lakukan nekropsi. Karena di tempat kami endemis antrak, maka protap yang wajib dilakukan sebelum nekropsi yaitu melakukan pemeriksaan terhadap apakah dia positif antrak atau tidak. Kalau positif antrak, kita tidak akan melakukan nekropsi.
Jadi itu protap yang wajib dilakukan di daerah endemis. Jadi kita lakukan dengan menggunakan tulas darah yang diambil di telinga atau potongan zona. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan polikrom methylene blue. Jadi kita tidak menggunakan methylene blue biasa, kita menggunakan PCMB. Ya, dan kayaknya yang menembakkan harus ya. Jadi itu negatif. Nah, setelah dikatakan negatif, barulah kita melakukan nekropsi. Jadi wajib teman-teman kami yang ke lapangan itu harus membawa mikroskop karena langsung melakukan uji antrak. Dan kita akan temui di sini memang betul terjadi pembengkakan di hipoglandula. Jadi warnanya icterus, kuning, bengkak dan perdarahan. Kemudian limpa juga membengkak. Kalau saya bandingkan limpa ini dengan limpa antrak, karena saya pernah lihat sudah terlanjur antrak di muka. Saya lihat itu limpanya itu jauh lebih bekak kalau antrak. Kalau limpanya Jembrana itu ya kurang 2 kali ya. Kalau pada antrak itu bisa 4 kali dan rapuh pecah. Walaupun limpa pada Jembrana pun juga sama ya, rapuh juga. Kemudian ginjal, kalau kita lihat ginjal di bawah itu terjadi nekrotik. Jadi cocok terjadi uremia karena kerusakan nefritis ya, glomerulonefritis sehingga menyebabkan nekrotik pada ginjal. Ini jadi cocok ketika kita buka pun bagian dari korteks sampai piulum semua mengalami nekrotik. Terus kemudian pada paru-paru ya, kita lihat paru-paru di sini keseluruhannya mengalami perdarahan yang sangat hebat dari mulai trakea sampai pada paru-paru semua itu mengalami perdarahan. Jadi ketika trakea kita buka pun penuh dengan darah di dalam. Lanjut. Ya, ini kemudian kalau kita melihat ke hati juga nekrotik, warnanya lisis. Jadi kekuningan. Warnanya. Kemudian empedunya juga mengalami pembengkakan, perdarahan juga. Terusnya jantung dia mengalami pembengkakan, edema dan komesti. Di usus itu ternyata benar dia mengalami perdarahan pada usus halus itu mengalami perdarahan dan juga konsistensi yang cairan mengarah ke arah diare itu memang betul, jadi bengkak semua ususnya. Dan di dalam hampir tidak temukan feses yang keras, cair semua. Kemudian juga pada otak demikian kita akan mendapatkan dilatasi pembuluh darah, jadi hemoragi. Kemudian dan warna sedikit berkuning. Lanjut. Ya, saya tidak akan membahas semua histopat karena nanti lama ya. Yang terpenting histopat dari Jembrana ini hanya 3 organ. Dari semua organ yang saya baca, karena saya baca semua organ, tapi inilah 3 organ ini yang bisa menentukan bahwa ini betul-betul penyakit Jembrana. Sudah betul penyakit Jembrana dan bukan penyakit Jembrana. Jadi 3 organ, yaitu dari organ paru-paru dan organ lipoglandula dan limpa. Jadi cukup 3 ini saya sudah pede sekali mengatakan ini penyakit Jembrana, bukan penyakit yang tadi SE, terus kemudian MCF, penyakit yang tadi yang disebutkan ya keracunan lagi, itu tidak. Jadi 3 ini saya sudah mengatakan bahwa ini. Coba lanjut. Oke, kita bahas tentang limpa ya. Di pembesaran 10 kali di sebelah kiri, kalau kita lihat bisa dikatakan ini SE, cocok karena ada nekrotik pada bronkus, bronchiolus ya, bronki. Kemudian perdarahan, ada fibrin, ya, ada nekrotik, cocok kalau mengarah ini ke SE. Saya tidak salahkan karena awal-awal pun saya buka seperti itu ya, kayak SE. Tapi ketika kemudian saya besarkan pada daerah alveol ya, pada nekrotik selnya, disinilah saya menemukan sel yang lain daripada yang lain, yaitu limforetikuler, di mana di situ pada daerah limforetikuler itu dia terkumpullah di situ mononuklear dari sel radang disertai dengan sel endotel yang nekrotik, limfoblas yang menjadi yang sangat menonjol. Saya yakin ini nggak saya temukan di tempat yang lain, penyakit yang lain. Inilah kenapa saya mengatakan TB ini merupakan Jembrana. Tapi saya selain paru-paru
saya juga butuh organ yang lainnya yang lebih menguatkan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pada limpa. Limpa kita lihat bengkak ya, splenitis, hemoragik. Pada trabekule itu terjadi nekrotik. Pada 10 kali penampakan 10 kali aja kita tahu ini pendarahan yang sangat hebat. Kemudian kita lanjutkan dengan 40 kali, di situ terlihat nekrotik pada trabekula dan deplesia limfosit dan limfoblas yang cukup menonjol, disertai dengan minosidosis. Jadi ada pigmen-pigmen akibat daripada perdarahan dari trombositopenia itu menyebabkan minosidosis. Lanjut. Kemudian pada organ limfoglandula yang merupakan, saya sudah 100% yakin bahwa kita lihat bahwa limfoglandula di sini folikel tampak mengalami lisis, rusak, sesuai dengan deplesia limfosit. Jadi saya lihat itu folikel di limfoglandula itu rusak dan habis, ya, lisis semua. Dan ketika saya pembesaran 40 kali, saya menemukan sel yang aneh lagi, yaitu adanya sel dendritic sel. Ya, yang tidak umum pada limfoglandula itu saya dapatkan di sini. Kemudian juga selain limfoblas yang tadi sama ya, ada inclusion bodies. Inclusion bodies intranuklear. Jadi sel-selnya ini membengkak dan ketika kita lakukan pembesaran 100 kali itu terjadi vakuole dan inti yang banyak sekali. Jadi bukan fibrosis, bukan. Itu adalah inclusion body. Saya baca literatur merupakan yang sama ya. Ini adalah pathognomonas dari penyakit cinta. Nah, dari 3 organ itulah saya yakin bahwa yang saya hadapi ini adalah penyakit baru, yaitu penyakit simpanan. Lanjut, pada hewan lanjut ya. Di sini istopat. Kita lanjut ke penjelasannya. Ya, kami juga melakukan patologi klinik pada hewan-hewan yang masih hidup. Di sini kita walaupun secara teori dikatakan bahwa leukopenia, limfopenia, ya, gitu ya. Terus kemudian eosinofilia, gitu. Hampir menurun semua. Erythrosit, anemia, kemudian trombositopenia. Pada yang sapi, kebetulan kami mengambil 6 darah dan 4 hari kemudian mati semua. Itu saya lihat di sini bahwa terjadi peningkatan leukosit, mungkin awal-awal ketika demam. Kemudian terjadi peningkatan daripada limfosit itu pada titik yang paling rendah, yaitu sekitar 2,4%, itu sudah hampir mengalami penurunan limfosit. Kemudian kenapa leukosit di sini alat ini mengatakan tinggi, karena pada MID-nya itu dikatakan meningkat, kemudian juga granulernya itu juga meningkat di sini. Jadi ini awal-awal. Tapi pada anemia, pada eritrosit kita ketahui bahwa dia mengalami penurunan eritrosit. Penurunan eritrosit dengan hemoglobin yang meningkat. Jadi ini mengalami anemia mikrositik dan hiperkromik. Kemudian kita lihat pada limpa ya, kondisi PLT itu terjadi penurunan. Nah, di sini kelihatan bahwa limpa ini sudah bengkak dan sudah merapuh sehingga trombositnya itu sudah menurun. Nah, disinilah trombosit menurun, jadi dia sudah mulai proses trombositopenia, adanya perdarahan, dan memang cocok setelah 3 hari kemudian terjadi kematian dan juga terjadi juga keringat berdarah. Kami tidak ambil ini pada saat dia masih tidak mau makan pada fase awal. Jadi seperti ini gambarannya. Lanjut, saya masih tidak puas ya dengan hasil tadi patologi klinik yang dikatakan red blood meningkat. Jadi kami lakukan morfologi eritrosit. Lanjut slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ternyata benar anemia, benar-benar anemia karena sel eritrositnya mengalami crenation ya. Itu bentuk bintang-bintang, itu salah satu kondisi mengumpul ya. Kemudian di dalamnya itu tampak warnanya itu terang sekali, gelap sekali, cocok berarti hemoglobinnya meningkat. Dan ternyata memang betul kami menemukan banyak limfoblas di sana dengan pecahan-pecahan limfosit. Jadi limfosit mulai sudah menurun. Jadi ini limfoblas yang mungkin meningkat dibacanya oleh alat itu sebagai leukosit. Nah, seperti itu.
Kemudian pada slide selanjutnya kami masih menemukan eosinofil yang meningkat. Harusnya teorinya eosinofil menurun. Ya, mungkin ini reaksi infeksi sekunder lainnya. Seperti apa? Mungkin dari sapi ini ada cacingan atau apa. Jadi ini kami temukan eosinofil yang cukup meningkat. Jadi itu kalau kami melakukan patologi klinik, kami tidak puas selain harus melakukan pengamatan pada morfologi darah. Ya, lanjut. Oke, sekarang apa sampel yang kita ambil ketika untuk mendiagnosanya ketemu? Jadi untuk hewan itu kita lakukan uji serologi dengan menggunakan ELISA, ya, ELISA antibody. Dan ini hanya bisa dilakukan yang melakukan baru Balai Besar Veteriner dan Pasar. Kami tidak melakukan. Kemudian darah, ya, antigen untuk PCR. Nah, untuk uji PCR dengan menggunakan darah itu beberapa sampel kami kebanyakan negatif. Ya, setelah kami baca teorinya, ternyata baru muncul itu bisa diamati ketika mulai hampir kematian, jadi sekitar 12 hari atau lebih dari seminggu. Nah, ini kalau nggak keburu ngambil darahnya, yang mati duluan sapinya, baru bisa dikatakan diagnosa PCR itu positif dari menggunakan darah. Nah, sampel kami yang bawa itu banyak negatif dari darah. Tapi ternyata pada hewan mati itu organ-organ terpenting itu tadi saya sebutkan limpa, ya, itu glandula, itu untuk PCR baru dikatakan positif. Kemudian organ-organ lainnya, ya, kita bisa mengambil semua organ. Kalau petugas kesehatan, petugas di lapangan tidak mengetahui ini diagnosa apa, biasanya mereka akan mengambil semua organ. Ya, dari otak sampai usus dia ambil semua, dia kirim dengan formalin untuk uji histopat. Bila uji ini PCR tidak mampu, nah ini uji yang lainnya tidak mampu karena atau mereka tidak mengirim sampel itu, maka justru uji histopatologi lah yang bisa membantu untuk mendapatkan penyakit Jepransi. Lanjut. Ya, kayaknya sudah selesai ya. Saya tidak banyak-banyak nanti bosan, jadi kita bisa diskusi. Ini adalah Balai Besar Veteriner Maros ya. Saya sudah mengabdi di sini 17 tahun. Silakan kalau adik-adik mau magang di sini, kami sangat welcome ya. Cuma UNER aja yang belum magang di sini. Lainnya dari FIPB, UGM, ya, UNHAS terutama sudah magang. Bisa juga sudah magang. Jadi kita tunggu adik-adik dari UNER untuk magang PKL atau apalah di. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuni yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Baik, para hadirin sekalian, sekarang kita memasuki sesi kedua, yaitu diskusi tanya jawab bersama Dr. Hewan Wahyuni, MKes Apikmed. Pertama-tama saya berikan, ya Prof, monggo Prof. Mbak Elisa. Kabarnya Prof? Ibu, saya akhirnya tertarik dengan apa yang diaturkan sama Ibu